Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beberapa tahun lalu ketika saya berada di sebuah rumah kontrakan dan rumah sewa. Ini kisahnya udah lama. Tapi sebelum itu saya mau membaca syair dulu lah, mumpung saya ingat. Wal kibriya al kibriya uri robbina sifatun bihi mahsusotun patajannabah wataki. Wal kibriya'u li robina sifatun bihi. Wal kibriya'u bermula sifat sombong, li robina itu buat Tuhan kami, mahsusotun khusus bihi untuknya. Jadi sifat sombong itu pakaian Allah, nggak bisa kita pakai dalam segala macam jenisnya. Sombong dengan ilmu, sombong dengan kata, sombong dengan pangkat dan kedudukan, sombong dengan kecantikan dan kekerenan, itu bukan pakaian kita, milik Allah. Apapun kita kedudukan kita, nggak bisa kita bersombong, karena itu punya Allah. Al-kibriya'u li robbina sifatun bihi mahsusotun, khusus buat Allah. Patajan nabaha, maka jauhilah sifat sombong itu. Wataki, dan bertakwalah engkau, jangan berbuat sombong. Nah, ini kita lanjutin ceritanya. Pada tahun itu saya baru aja pindah ke suatu tempat yang dimana usaha saya baru aja bangkrut karena dihantam oleh bencana alam. Jadi waktu itu, ya walaupun usahanya bangkrut, itu kan usaha bentuk fisik, saudara-saudara. Usaha batin kan ada. Yang di otak kita kita simpen ada, yang di dada kita kita simpen ada. Itulah kita keberkahan orang beriman itu. Ajaban diambil muslimin. Rasulullah bersabda, saya takjub atau saya heran dengan kaum muslimin itu. Kira-kira kurang lebih begitulah. Au kama qala Rasul. Kenapa ketika dia senang dia bersyukur pada Allah, ketika dia kesusahan dia dekat kepada Allah. Kurang lebih begitulah. Ajaban lil amil mukminin. Orang beriman itu dia posisinya selalu berbuat kebaikan di mana aja. Di mana aja dia berbuat baik. Di mana aja dia baik. Kalau orang itu beriman, dia susah, dia baik kepada Allah. Dia makin bertakwa, dia semakin kaya, dia semakin berderma, dekat dengan Allah. Nah, jadi pada tahun itu ketika kondisi udah luar biasa susahnya, ini uang tinggal 500.000 buat hidup, nggak tahu kapan lagi bisa datangnya. Karena memang usaha nggak ada waktu itu, memang betul-betul dalam kondisi kena bencana alam. Kita baru datang, baru mengungsi. Datanglah kerabat, datanglah saudara. Ini saudara ini dulu bisnis sama saya. Nah, ketika usaha saya udah ketahuan bangkrut, datang dia. Kira-kira apa yang mau? Apakah dia datang bawa modal? Apakah dia datang memberikan hiburan? Jangan, kita kudu bersabar, harus begini, harus begitu. Itu salah. Yang betul adalah dia datang untuk mencela dan menghina. Sekarang udah bangkrut kayak gini, apa yang mau dibanggain? Kata dia waktu itu. Dan posisi itu saya ingat habis sholat isya. Saya bilang apa? Bertakwa aja kepada Allah. Dia ketawain saya itu. Kayak sama juga dengan orang sekarang. Kalau kita bilang nggak kerja mah bang, kagak dapat apa-apa, kita kan lebih bagus bekerja. Kagak ada orang yang tidak mau bekerja, kecuali pekerjaan itu memang tidak ada. Anda belum ngerasain bagaimana tinggal di suatu daerah itu rasisnya luar biasa. Terhadap suatu suku itu luar biasa rasisnya, kebencian itu luar biasa. Belum pernah kan tinggal, saya udah pernah tinggal dan ada di situ. Nah, begitulah sulitnya usaha kita. Kenapa? Karena kondisi alam, kondisi keadaan. Kenapa nggak pindah ke tempat lain? Lah, ini pindah baru aja sampai beberapa minggu, baru aja sampai. Nah, ketika itu dibilang sama saudara, dulu bisnis bagus dengan dia. Apa dia bilangnya? Apalagi yang mau dibanggain, kata dia. Saya bilang, sementara ini saya mau dekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keadaan begini saya lebih dekat kepada Allah. Dia tersenyum tapi mengejek. Istilahnya apa? Senyum sinis. Saya tenang aja. Karena apa? Pertama, saya yakin pertolongan Allah pasti ada. Nomor satu. Yang kedua, di dalam di dalam dada kita ini nggak lepas dari Allah. Nah, nomor tiga, di otak kita tentu masih ada. Kan ilmu nggak lepas. Harta boleh hilang karena bencana alam, boleh hilang karena kebakaran, tapi yang di dalam otak kita, ilmu insya Allah nggak hilang, masih ada. Kita masih bisa berpikir. Nah, pada malam itu dia nggak tahu. Saya nggak cerita sama dia. Ketika dia mengejek-ngejek saya diam aja. Nah, saya bilang bertakwa kepada Allah, bertakwa minta pertolongan Allah. Ya, orang-orang yang pikirannya apa ya istilahnya rasional menurut dia, mana bisa kalau nggak ada pekerjaan ya udah mati nggak makan, kata dia.
Tapi saya tenang aja. Padahal 3 hari sebelumnya kawan saya waktu itu belum ada WA ya, waktu itu masih Yahoo Messengers. Waktu itu tahun itu Yahoo Messengers masih ada. Dia nge-YM ke saya Yahoo Messenger, apalagi WA belum ada. Katanya ada begini, "Bang, udah di mana sekarang?" Saya bilang udah pindah, udah nggak ada di situ lagi. "Apa kabar usaha?" "Usaha udah kena bencana alam, udah nggak bisa lagi." "Oh ya nggak apa-apa," dia bilang. "Ini sama saya," kata dia, "ada sedikit bekal, mudah-mudahan bisa bantu. Cuma nih saya lagi nggak semua," kata dia, "cuma bekal aja, pegang aja dulu," kata dia, "nanti kira-kira beberapa minggu lagi atau beberapa hari lagi kalau punya saya udah masuk saya kasih lagi," dia bilang kayak begitu kan. "Iya," katanya, "tapi nggak sekarang ya Bang," kata dia, "karena saya masih di jalan." Kan beda negara. Jadi beda negara, dia bilang, "Nanti aja kira-kira kalau di Abang tengah malam lah," kata dia. "Iya, nggak apa-apa," kata saya. Nah, waktu saya di cela-cela, saya cuma berkata, "Ittaqullah," bertakwa aja kepada Allah. Saya sementara ini akan duduk di rumah membaca surat Al-Waqiah dan tentu aja membaca salawat untuk menaikkan doa kita ke hadirat Allah. Nah, waktu itu akhirnya dia pulang kira-kira jam 9, dia pulang dengan pulang ya begitu aja, nggak pakai la kalam wala salam. Namanya juga orang mencela, orang menghina ya begitu, pulang aja begitu. Ya udah saya tutup pintu, lalu saya duduk, kalau nggak salah saya sholat isya. Sholat isya saya duduk, mengurus, berpikir nih apa yang besok saya pegang, dan saya berharap juga nih mudah-mudahan kawan ini jadi begitu kan. Karena uang di tangan waktu itu tinggal 500 dan nggak tahu kapan ada tambahnya. Nah, kira-kira jam 2 malam ketika saya bangun ya, waktu saya bangun 2 malam setelah saya tidur, bangun tengah malam tuh jam 2 malam, saya lihat di apa tuh di email ada notif, dia bilang dia sudah mengirim uang ke saya. Pas saya tengok di rekening PayPal ya waktu itu ada uang $1.000 dia kasih. Apa dengan email saya baca tuh, "Bang, nanti sisanya ya," dia bilang kayak gitu kan. "Nanti sisanya, ini yang ada dulu," kata dia. Saya pun perlu pegangan juga. Saya perlu pegangan juga. Saya balas ya itu, "Iya," kata saya, "terima kasih banget, ini udah banyak banget," kata saya. Kita nggak tahu kan. Itulah apa namanya, orang yang selalu berpikir apa, otak kita gunakan, pikiran kita, usaha, ijazah yang bagus, sekolah yang benar. Itu kan kata dia, Allah mendatangkan rezeki bukan buat orang yang sekolah aja. Banyak orang-orang yang sekolah, kawan-kawan saya itu semuanya pada ambruk. Banyak nggak dapat lowongan pekerjaan. Nunggu PNS dari masih baru lulus kuliah, sampai punya sampai kagak bisa jadi PNS lagi, kagak lulus-lulus. Nah, sementara itu ada kenalan saya yang seperti itu. Pengen banget ngandelin itu, ya kagak lulus-lulus. Bagaimana mau dibilang? Pemerintah nggak ngangkat kan? Memang Allah nggak menakdirkan itu. Bukan hanya setiap orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Orang memang kagak ngomong, seperti saya waktu itu saya nggak ngomong, gua lawan lo, nih lihat nih, gua sama kawan gua begini begini begini. Enggak, saya diam aja. Saya selalu berkata tawakal ala Allah. Itu aja saya selalu berkata tawakal ala Allah. Nah, ketika itu saya nggak bilang sama dia. Nah, besok ketika beberapa hari lagi, minggu, dia datang ke saya. Hari itu datang udah bawa sesuatu ke saya. Kalau nggak salah bawa mie hari itu. Saya bilang, "Apa ini?" "Nih mie buat makan," dia bilang. "Nggak usah, lihat nih banyak nih baru belanja." Dia heran, dari mana duitnya? Kan udah saya bilang, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dia pasti nganterin dari arah yang lu kagak pernah lihat dan nggak pernah tahu. Emangnya Allah kalau mau ngasih rezeki bilang-bilang dulu apa semua orang lain? Kan nggak begitu. Jalurnya banyak, dibukain sama Allah. Itulah, kita jangan takut, sambil kita berusaha juga kita perbanyak sholawat, kita perbanyak membaca surat Al-Waqiah, supaya jalan-jalan kita dibuka. Supaya apa? Supaya Allahumma in kana rezeki fis sama, ya Allah apabila rezeki saya di langit, tolong turunkan ya Allah ke toko saya. Waktu saya dagang begitu. Makanya kan waktu itu waktu masih SMA, waktu saya dagang begitu waktu SMA. Tolong turunin ke toko saya nih biar jadi rame. Itu juga gitu. Mudah-mudahan kawan-kawan ini semua yang masih dalam keadaan ya krisis di segala bidang, mudah-mudahan ke depan Allah bukakan pintu rezekinya. Kita minta doa kepada siapa aja yang kita ridho, yang kita, orang Betawi kan begitu, "Bang biar ridho ya, encang biar ridho ya." Biar ridho, kenapa? Mudah-mudahan kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu diterima. Makanya kan kita jangan sampai kita dapat doa jelek dari siapapun itu, terutama di orang tua kita, kerabat. Makanya sambung silaturahim. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, siapa yang mau diberkahi rezekinya, sambung silaturahim. Nah, begitu Rasulullah mengajarkan. Au kama qala Rasul. Mungkin Allah, bang saya udah kaya, emangnya orang kaya kagak mati? Orang kaya mati, raja-raja mati, kecuali siapa yang gak mati?
Kan ada tuh lagunya tuh, orang kaya mati, orang raja-raja mati, kecuali siapa yang gak mati. Itu sambung silaturahim, mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rezeki kita. Kan ya mungkin dia udah nggak perlu dengan yang namanya udah kebanyakan duitnya, mungkin udah nggak tahu nyimpennya di mana, mungkin bank-bank juga udah pada nolak kayak Paman Goper, tapi umur. Saya punya guru dulu, guru saya itu naik motor Vespa, dia tabrak beca di depan di atas jembatan itu, dia tabrak beca itu. Qadar Allah, ketentuan Allah, ajalnya di situ. Dan saya dengar di suatu berita ada pesawat jatuh, ada orang anak-anak yang nggak mati, yang nggak meninggal. Seharusnya sekarang gimana pun tewas, tapi Allah nggak berkehendak, yang namanya umur Allah yang pegang. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, silaturahim disambung. Silaturahim itu disambung, jangan gampang-gampang aja mencela, gampang-gampang aja menghina. Itu nanti orang jadi terhina, silaturahim bisa putus. Apabila pedang melukai tubuh kita, kan masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati orang, ampe tua dia inget, ampe mati dia inget. Saya juga sama begitu. Saya inget-inget terus tuh orang yang melukai hati saya inget itu. Sampai sekarang nih, setua ini. Dari saya muda-muda, ini orang waktu itu ngomong enak banget sama gua. Saya inget sampai sekarang. Nah gitulah, mudah-mudahan silaturahim bisa kita sambung, mudah-mudahan sangka baik kita kepada Allah. Jangan engkau menyangka, jangan engkau mengira, am hasibutum an tadkhulul jannah walama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum ba'satkumul dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah begitulah, kita buka Qur'annya lagi dan kita kembali ke pembahasan yang pertama, wal kibriya'u ri rabbina sifatun bihi masusotun patajannabaha wattaqi. Kita jauhi itu, kita sambung silaturahim, jangan ada hati yang luka gara-gara lidah kita. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita, rezeki kita, anak keturunan kita, dan Allah memberkahi umur kita. Umurnya memang nggak panjang, tapi keberkahan yang diperoleh itu mengalahkan umur-umur yang panjang. Makanya umat-umat Nabi itu kan, umat Nabi-Nabi terdahulu panjang banget umurnya. Tetapi umat Rasulullah berkah, walaupun umur yang nggak panjang, tetapi amalnya bisa ngalahin umat-umat terdahulu. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ya muyasir wa ya dzabira kulli kasir wa ya dzabira kulli farid yasir alaika asir kulli asir fataisir asir hazatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma rajukna hazan mabrura wa janban maghfura wa sa'yan maskura wa amalan maqbula wa tizarata lan tabura. Sikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.